Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitriani dengan NIM 3122106626 di kelas TI 22C-SE4. Pada pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan mekatronika 2. Nah, di sini ada diagram pembagian mekatronika. Mekatronika sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada control system, automatic system, dan automatic control system. Pada control system dibagi menjadi 2, yaitu ada open loop CS dan closed loop CS. Sedangkan automatic system juga dibagi menjadi 2, yaitu ada discrete dan continuous. Yang pertama di sini ada control system. Adalah kombinasi komponen, yaitu dari listrik, mekanik, thermal atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Di sini ada bagian sistem kontrol. Yang pertama ada sistem, yaitu sebuah susunan komponen-komponen fisik yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi tertentu. Contohnya ada tubuh, pemerintah, dan motor. Yang kedua ada kontrol, yaitu mengatur, mengarahkan, dan memerintah. Yang ketiga ada input, yaitu respon sistem yang diinginkan, dan output respon sistem sebenarnya. Yang kelima ada plan, yaitu objek yang dikontrol. Nah, ini ada sebuah contoh dari sistem kontrol, yaitu ada elevator lift zaman dulu dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dulu. Yang kedua ada lift atau elevator yang digunakan di Great Arch Paris, dikendalikan oleh sebuah motor, di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomatis, menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Nah, di sini dari kedua gambar ini, yang gambar A itu elevator zaman dulu, dan yang B adalah elevator zaman sekarang. Nah, di sini ada macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Di sini ada diagram blok open loop control system, yaitu input biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Nah, selanjutnya ada diagram blok closed loop control system, yaitu input yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar menjadi output. Tetapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector atau feedback. Di sini macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Di sini ada blok closed loop control system with sensor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada input sensor, lalu ada dari input sensor ke plan proses, lalu ke output, ataupun bisa balik lagi ke output sensor ya. Di sini ada diagram blok control system lengkap. Dari input sensor, ke controller, aktuator, ke plan proses, lalu output. Tapi bisa juga kembali ke output sensor. Di sini ada diagram blok lengkap dengan control system. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Lalu selanjutnya ada keterangan komponen-komponennya. Variabel yang dikontrol yaitu variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan dalam proses. Variabel yang diukur yaitu kondisi dari controlled variable pada saat tertentu dalam pengukuran. Selanjutnya ada sensor, yaitu mata sistem mengukur controlled variable dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Yang keempat ada sinyal feedback, yaitu output dari measurement device. Yang kelima ada set point, nilai dari control variable yang diinginkan. Yang keenam ada error detector, yaitu membanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Yang ketujuh ada sinyal error, yaitu output dari error detector. 8 ada controller, yaitu otak dari sistem.
Dia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Yang kesembilan ada aktuator, yaitu otot dari sistem. Adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan suntikan energi tertentu. Yang ke-10 ada variabel yang dimanipulasi, yaitu besaran fisik yang merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator. Ke-11 ada plan atau proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Yang ke-12 ada disturbance atau gangguan, yaitu faktor pengganggu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Nah, di sini pada open loop control system, yaitu suatu sistem kendali yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi kendali tersebut. Aksi kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai pembanding umpan balik dengan masukan. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubung dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan dan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Nah, di sini ada contoh dari open loop control system, yaitu ada becak motor. Inputnya berupa kedalaman gas pada stang becak motor. Input dikendalikan oleh manusia. Proses plannya itu berupa mekanisme motor bakar. Output berupa gerakan roda. Nah, di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu apakah terjadi error antara input yang berupa gas pada stang dan juga perputaran gerak roda. Selanjutnya ada closed loop control system. Sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditentukan antara keluaran dan beberapa masukan acuan dengan cara membandingkan mereka, dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem kendali loop tertutup, sinyal kesalahan yang bekerja yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yaitu yang mungkin sinyal keluaran sendiri atau fungsi dari sinyal keluaran dan turunannya. Disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Istilah kendali loop tertutup selalu berarti penggunaan aksi kendali umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Nah, di sini ada diagram blok closed loop control system. Nah, di sini contohnya ada air conditioner with inverter. Di sini ada perbedaan dari open loop control system dan closed loop control system. Kalau yang open loop control system itu aksi kontrolnya tidak tergantung dari output system, tidak dapat memberikan kompensasi. Contohnya mesin cuci, oven, dan lain-lain. Selanjutnya ada ketetapan hasil tergantung pada kalibrasi, sederhana dan murah. Untuk closed loop control system, aksi kontrolnya tergantung pada output system melalui feedback. Selanjutnya mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi saat ada gangguan. Nah, mungkin terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil, kompleks dan mahal karena komponen lebih banyak. Contohnya penggunaan kecepatan motor, pendingin, sampai pemanas ruangan. Nah, di sini ada diagram blok dari open loop control system dan diagram blok dari closed loop control system ya. Ini yang A dan yang B. Yang kedua ada automatic system. Sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer, seperti komputer, PLC, atau mikro, semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator, elemen dasar sistem otomasi. Dan di sini terhadap 3 elemen dasar, yaitu ada power, program of instruction, kontrol sistem yang semuanya untuk mendukung proses dari sistem otomatis tersebut. Selanjutnya ada power, yaitu
bisa dikatakan sumber energi dari sistem otomasi yang berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Selanjutnya ada sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, ataupun CCU. Semuanya tergantung pada tipe sistem otomasi itu sendiri. Selanjutnya ada program of instruction, yaitu proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik, maupun komputer. Untuk program instruksi atau perintah pada sistem kontrol, mekanis maupun rangkaian elektronik tidak menggunakan bahasa pemrograman dalam arti sesungguhnya karena sifatnya yang analog. Untuk sistem kontrol yang menggunakan komputer keluarannya, yaitu PLC maupun microcontroller, bahasa pemrograman merupakan hal yang wajib ada. Selanjutnya ada sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layaknya sebuah organ tubuh manusia yang seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian dari otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerak tubuh. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik sederhana, peralatan mekanik. Hanya saja di sini penggunaan rangkaian elektronik, peralatan mekanik mulai ditinggalkan dan lebih mengedepankan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan keluarganya seperti PLC dan microcontroller. Nah, di sini pada automatic system itu ada yang namanya discrete, yaitu sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Contohnya ada on-off dan 0, 1. Selanjutnya ada continuous, yaitu sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan nilai minimal. Contohnya mati, kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Di sini ada contohnya yaitu Automatic Wireless Scoring Board of Taekwondo, PLC, wastafel otomatis. Yang ketiga ada Automatic Control System, yaitu sistem kontrol otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, akumulator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara control system dan automatic system. Contohnya yaitu printer, kamera, dan lift. Nah, sekian dari pertemuan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.